Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat, yaitu ukuran penyebaran, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan kita terkait dengan ukuran atau data tunggal, yaitu ukuran pemusatan, ya. Kita tahu mean, median, dan modus. Lalu ukuran letak, kita tahu menentukan kuartil, desil, dan persentil. Ya. Jadi berikutnya di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan ukuran penyebaran. Varian atau dispersi, ya. Variasi atau dispersi. Pada kenyataannya nilai observasi data statistik tidak akan seragam, tapi akan bervariasi atau berpencaran. Merupakan variasi suatu data terhadap rata-rata atau terhadap data lain. Ya, pengukuran tentang variasi disebut dengan pengukuran dispersi. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusat. Ya, jadi nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana menghitung standar deviasi, varians dan standar deviasi. Ada 4 poin ya, terkait dengan harga penyebaran. Itu ada harga rentang, range, atau harga variansi, yang kedua. Yang ketiga, harga rata-rata jumlah kuadrat error, atau sering disebut MSI, MSE, ya kalau Indonesianya. Harga rata-rata harga mutlak deviasi, MAD. Nanti yang sering teman-teman temui di statistik 2 itu memang di range, ataupun di variance, atau standar deviasi. Ini insya Allah sangat mudah ya, harga rentang atau range di mana definisinya untuk n data x1, x2 sama dengan xn, ya, harga rentangnya adalah selisih terbesar dengan selisih terkecil. Jadi nanti kalau ada dari beberapa data, ya misalnya ya, ada beberapa data, ya, nah nilainya dilihat, misalnya ini acak gitu ya, di sini 50, di sini ada 20, lalu di sini ada 25, 30 ya, 40 misalnya, 25, 40 gitu. Maka dengan range di sini ya, X max dikurang dengan X minimum, berarti maksimumnya ada 50 dikurangin dengan minimumnya 20. Berarti range-nya adalah 50 minus 20 sama dengan 30. Itu ya. Jadi kalau pas lagi acak gini, teman-teman harus tahu nilai tertingginya di mana, nilai rendah berapa. Ini sering terjadi kesalahan di saat ujian. Ya. Teman-teman biasanya terburu-buru, misalnya kalau ini angkanya mungkin jelas ya, tapi kalau nanti ada angka mungkin hanya 51, di sini ada angka 20 setengah mungkin ya. Nah, ini hati-hati. Artinya harus teliti untuk mengecek mana X tertinggi dan mana X terendah. Oke, ini mudah ya. Jadi untuk mencari range, teman-teman bisa akan mengerti maksimum dan minimum. Harga variansi, ya, definisinya adalah n data x1, x2 sampai dengan xn dapat dicari harga rata-ratanya. Di mana harga variansinya adalah sigma n i sama dengan xi, ya, dibagi dengan n. Ya, kalau varians di sini variansnya adalah varians sampel ya, varians sampel. Jadi yang bawah kita bisa garis bawahi, kedua. Nah ini
varians atau S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI ya, minus X bar ya, karena ini X bar sekali lagi ini adalah sampel. Ya. Kuadrat minus N-1. Ya. Ini adalah X bar. Ya, S atau varians X kuadrat sama dengan XNI sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar kurung dikuadratkan dulu ya. Dikuadratkan baru dibagi N-1. Nanti sambil kita belajar latihannya ya. Yang berikutnya adalah harga rata-rata jumlah kuadrat error atau MSE. Di sini yang membedakan adalah pembaginya. Kalau tadi adalah N-1, di sini adalah pembaginya N. Ya. Pembaginya N. Oke. Nanti kita coba teman-teman bisa ada contoh soalnya yang bisa teman-teman kerjakan. Lalu yang sama ya, X sigma N I sama dengan 1 ya, XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Ya. Ini adalah harga rata-rata jumlah kuadrat error. Ini tergantung soal ya, tergantung kebutuhannya apa. Tapi sekali lagi yang sering teman-teman temui itu seperti di nomor poin 2 yaitu sampel variansi dari sampel. Ya. Oke, bedanya di sama yang nomor 3 adalah di pembaginya. Lalu yang keempat adalah harga rata-rata mutlak deviasi MAD ya. Di mana hampir sama dengan MSE, cuma dia ada harga mutlaknya. Artinya nanti kalau misalnya ditemukan hasilnya adalah minus 50, maka hasilnya adalah 50. Ya. Ini pernah kami temui di penelitian, ya, di mana dia minus itu artinya mutlak. Gitu. Oke ya, ini dari poin 1, poin 2 ya, yang sering kita dapat mencari range. Ya, nah, soalnya pertemuan berikutnya nanti teman-teman akan belajar data berkelompok. Nah, data berkelompok nanti yang paling jelas adalah teman-teman untuk mencari range, ya, mencari jangkauan ya, di mana X terbesarnya dan X terkecilnya. Oke, nah dari situ nanti baru nanti ada median modus ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar. Namun sekali lagi teman-teman saya mohon sekali untuk teliti terkait dengan X maksimum dan X minimumnya. Banyak terjadi kesalahan di saat ujian, salah menentukan X maksimum maupun X minimum, sehingga saya pernah bilang di pertemuan sebelumnya, kalau salah di awal, di langkah pertama, maka langkah-langkah berikutnya akan mengikuti. Ya, otomatis salah gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan adalah A, B, C, D, E, dan itu nyambung dari A sampai E, kalau A salah, maka sampai E sudah salah, nilainya 0. Jadi sayang sekali. Jangan terburu-buru, harus fokus. Oke, nah ini ada kelompok data, ya, di mana data pertama ada 5 data ya. Contoh data pertama, data kedua, dan data ketiga. Ya, teman-teman bisa latihan di sini ya, 50, 50, 50, 50, 50. Maka ingat kemarin kalau mau cari sampling, rata-rata, maka dijumlah dibagi dengan jumlah n gitu kan. 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50 tambah 50. Maka di sini ketemu yang di sini ya, 250 dibagi dengan 5. Sama 50 tambah 40 tambah 30 tambah 60 tambah 70 ya. Jika ini dijumlah ya, 50 tambah 40 berapa? 9, 3, 12, 12, 8 sama ya, 250.
dibagi dengan 5. Juga sama, 100 ditambah 40 tambah 80 tambah 20 tambah 10. Jika dijumlahkan 14, 8, 22, 24, 250 dibagi dengan 5. Sama hasilnya, 50. Ini juga kadang-kadang waktu ujian karena terburu-buru, ini baru 5 data ya. Biasanya nanti ujian bisa 20 data, 30 data gitu kan. Ya. Sorry, X-nya ada 30 data ya, jumlah N-nya ada 20 sampai 30 dengan angka yang mungkin rumit ya. Kalau ini kan angkanya bulat ya 50 50. Tapi nanti kalau ketemu dengan angka yang 20,1 ditambah 20,2 ditambah 20, nah itu tolong sekali hati-hati. Silakan menggunakan kalkulator, boleh menggunakan Excel juga ya, itu silahkan gitu. Artinya ya kalau sebelum COVID nggak boleh pakai Excel ya. Tapi kalau boleh kalkulator. Tapi kalau masa pandemi gini ya itu strategi kalian, itu taktiknya yang bisa kalian ambil gitu, keuntungan bisa kalian ambil. Kalian bisa tinggal menjumlahkan di Excel, ya, tinggal dibagi. Enak ya kalau di Excel average misalnya. Ya untuk saling meneliti bisa dengan kalkulator, bisa dengan Excel. Excel-nya ya. Oke. Nah, ini hanya gambar variansnya ya kalau mau di titik-titik gitu kan dari jumlah tadi gitu. Dari 3 grafik dengan rata-rata yang sama. Nah, berikutnya tadi macam-macam variasi, ada simpangan baku untuk populasi dan untuk sampel. Nah, sebenarnya kalau saya untuk mengingat, simpangan baku itu adiknya dari varians. Ya. Artinya kalau variansnya itu 9, berarti misalnya tadi ya ketemu variansnya itu misalnya 25, maka standar deviasinya adalah akar dari 25 sama dengan 5. Ya. Kalau untuk mengingat untuk mengingat itu variansi itu kakaknya si standar simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ingat di lambang-lambang tadi kalau simpangan baku untuk populasi ya, seperti tol gini ya. Sama ya tadi ya, di sini sigma n i sama dengan 1, xi min x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Dibagi dengan n. Ya, ini ada 2 cara maksudnya. Ada 2 cara. Silahkan mana yang mau digunakan. Ya. Kalau yang sering kita pakai di statistik 2 itu bisa menggunakan, ya terserah nanti mau mana yang kalian gunakan. Bisa yang atas itu lebih ya tergantung berapa i-nya juga tadi ya. Kalau cuma sedikit mungkin dua-duanya sama aja. Jadi kalau banyak ya silahkan mana yang bagi teman-teman itu mudah. Itu ini rumusnya ya, ya ini rumus itu bukan dihafalkan tapi paham penggunaannya. Ya. Besok kalau kalian tugas akhir gitu tahu penggunaan rumus gitu. Bukan masalah hafalnya tapi paham untuk membuat paham untuk menggunakannya gitu ya. Oke, simpangan baku untuk sampel ya. Ingat lambangnya S. Itu sama ya, cuma sama maksudnya caranya akar dari, cuma ingat pembaginya n-1. Pembaginya adalah n-1. Kalau tadi, sorry ini bukan yang ini tapi yang ini ya, n. Ya, yang sebelah kiri ya, ini salah saya coret. Saya coret tapi benar ya pembaginya n, cuma ini saya gini ya. Tadi pembagian n, tapi kalau sampel itu adalah pembaginya n-1. Sama kalau misalnya ketemu 9, maka standar deviasi dari simpangan baku dari sampel tersebut adalah 3. Ya, bedanya adalah pembaginya. Kalau tadi pembaginya n,
Kalau itu untuk populasi, ya. Tapi kalau sampel pembaginya adalah N-1. Harus garis bawahi. Oke, ini tadi ada contoh soal I punya 5 data, data kedua punya 5 data ketiga punya 5 data dengan X bar yang sama, 50 hasilnya. Nah, kalau ini dengan cara yang kedua ya lebih mudah. Nanti coba teman-teman cek dengan cara yang pertama, apakah sama atau tidak. Nah, kalau XI ya 50, 50, 50, 50, itu nanti XI2-nya, XI kuadratnya 2500, dijumlahkan 250, dijumlahkan 12.500. Sama ya, ini untuk mempermudah teman-teman. Nanti waktu data kelompok juga kalau bisa dibuat data seperti ini, ke kanan, itu lebih mudah. 50-40 dijumlahkan 250, kalau X kuadratnya, jumlah dari X kuadratnya adalah 3.500. Sama, jumlah X-nya 250, jumlah X kuadratnya adalah 18.500. Ya, dijumlahkan. Nah, dengan cara yang kedua, ini kan ada dua cara ya, 1 dan 2. Itu yang kelompok 1 standar simpangan bakunya 0. Nomor 2 simpangan bakunya 14,14. Kelompok 3 simpangan bakunya, ini kalau nggak salah 34. Nanti teman coba 34 adalah 34,64. Oke, silakan. Ini tadi pakai cara yang kedua ya. Silakan Anda kalau mau coba dibuktikan menggunakan cara yang pertama, hasilnya sama atau tidak. Jadi, sebelum saya kasih latihannya, untuk pertemuan minggu ini, teman-teman hanya belajar di ukuran penyebaran. Ya. Jadi yang paling penting ada di range dan variance ya. Walaupun ada MSE dan yang mutlak tadi ya. Nah, ini bisa teman nanti pakai di pertemuan berikutnya yaitu di data berkelompok. Teman-teman akan tahu mencari range itu seperti apa, di mana X max dikurangi dengan X minus, dan nanti juga untuk mencari simpangan ya, varians ataupun simpangan baku tergantung kebutuhan dari soal tadi yang diminta apa. Di simpangan baku atau di varians ya tadi ini ada dua cara untuk mencarinya, terserah nanti mana yang bagi teman-teman itu lebih mudah. Yang perlu diingat adalah kalau istilah saya tadi varians itu kakaknya simpangan baku. Di saat variansnya itu 25, maka simpangan bakunya 5. Atau variansnya 9, maka akar dari 9 itu simpangan bakunya adalah 3. Nah, ya, diingat ya, jadi soalnya nanti dicari apa standar deviasi atau varians. Kalau mau yang dicari standar deviasi, maka tinggal akar dari rumus yang tadi. Ya, semoga teman-teman paham apa yang disampaikan minggu ini. Silakan dipelajari lagi. Ini ada 2 soal, silakan di screenshot atau di foto. Ya. Sorry, ada 3 soal. 1, 2, dan 3. Silahkan dikumpulkan, dikerjakan. Saya kasih waktu seminggu sebagai absen ya. Dikumpulkan berupa PDF seperti biasa. Kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan, saya kasih waktu dalam waktu seminggu. Ya. Jadi nanti kita pertemuan berikutnya di pertemuan kelima, kita akan belajar data berkelompok. Oke, matur nuwun, sampai bertemu lagi di minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.